silakan pamit kalau dulu. Ya, ini jaringannya nggak bagus. Ya, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Gimana kabarnya? Selamat berjumpa lagi. Alhamdulillah baik Pak. Ya. Alhamdulillah Pak. Sip. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Iya. Keadaan Saya siang, konfirmasi ya, tidak jumpa dengan langsung tatap muka, kita jumpa di depan laptop atau di depan HP yang punya HP. Mudah-mudahan acara kita diberkahi. Sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu. Coba Bro, nggak oke nih Pak. Abdul Wahab tolong dipimpin doa. Persilakan Abdul Wahab. Gimana? Ya baik Pak. Ayo kawan-kawan, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti WP-nya punya kita. Rabbi zidni ilma warzuqni Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa dalam pelajaran ini. Mudah-mudahan acara kita diberkahi dan mudah-mudahan mendapat manfaat. Amin. Ini Bapak lihat yang hadir sedikit ya. Mudah-mudahan dapat hadir semua. Tapi kemungkinan jaringan kali ya. Kita harus berbaik sangka ya Bapak. Bapak ini harus berbaik sangka dan kalian juga harus berbaik sangka dengan kawan-kawan kalian. Karena Islam memerintahkan kita untuk berbaik sangka, jangan mengatakan kawan itu malas, kawan itu nggak mau beli pulsa, jangan. Tapi berbaik sangka saja, ya. Karena Rasul dalam Al-Quran mengatakan, Inna ba'dadhani itsmu la tajassasu wa la yaktab ba'dakum ba'dha. Ya. Janganlah kalian berburuk sangka. Berburuk sangka itu bagaikan memakan bangkai dagingnya saudara sendiri. Maka ketika misalkan ada sesuatu kawan kita yang tidak baik, kita berpositif aja, positive thinking ya. Kita bangun positive thinking, ya. Terus kita tanamkan juga dalam belajar ini adalah innamal a'malu binniyat. Niatnya itu karena Allah. Ini karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak punya niat yang baik, berarti kita harus punya niat yang baik, yang bagus dalam menuntut ilmu ini. Kalau nggak punya niat yang baik, nanti kita bahaya. Bahayanya kenapa? Bahayanya adalah ketika kurang kurang semangat dalam hidup ini. Maka kita luruskan niat kita dalam belajar. Terutama belajar ilmu agama. Agama ini penting buat kita. Jangan kita lalai, ya. Agama adalah untuk kepentingan kita. Kita masuk ke pelajaran kita, yaitu tentang masalah di tahun ajaran baru. Bapak share dulu sebentar. Ini PPTK-nya. Sudah nampak belum? Sudah. Alhamdulillah. Nah, kita masuk pelajaran yang pertama. Sudah Pak. Yaitu di tahun ajaran baru bab 1, yaitu tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Sudah lihat ada yang kita pelajari, meyakini ada yang kita kitab Allah, terus peduli kepada orang lain dengan saling menasihati sebagai cermin beriman kepada kitab-kitab Allah. Ini ada yang kita pelajari, indikatornya kita meyakini adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, peduli kepada orang lain dengan saling menasihati. Yang ketiga, mengimplementasikan, mengamalkan. Ini KD-nya. Sekarang tujuan pembelajaran kita, perhatikan di sini anak-anak. Ya. Tujuan pembelajaran kita, Bapak mengharap dengan adanya pembelajaran kita yakin adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita peduli kepada orang lain dengan saling menasehati. Yang ketiga, mengimplementasikan, mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat, kita bisa menjelaskan makna iman. Yang kelima, kandungan dalilnya, dalil-dalil ya. Yang keenam, mengidentifikasi ciri-ciri orang yang beriman.
Nah, perhatikan gambarnya ini. Udah nampak belum gambarnya? Sudah, Pak. Nampak. Pak. Iya. Sekarang Bapak pengen minta komentarnya salah satu di antara kalian. Nur, tolong jelaskan makna apa ini, Nur? Dari gambar ini Pak, yang saya lihat bahwa orang ini saling tolong-menolong, bekerja sama untuk membuat jembatan untuk bekerja sama kepada kesuksesan Pak. Jadi mereka harus bekerja sama dan saling bantu-membantu, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, harus sama-sama. Iya, betul sekali. Baik sekali. Ya, dalam pelajaran ini Bapak pengen kerjasamanya di antara Bapak dan kalian. Bapak mengharap kalian bekerja sama dengan kawannya, Bapak juga bekerja dengan kalian. Dengan cara apa? Dengan cara menyelesaikan tugas-tugas yang Bapak berikan. Ya, dengan cara menyimak pelajaran Bapak berikan. Ya, Pak. Karena kita akan sukses, akan berhasil. Ya, maka ini butuh kerjasama antara Bapak, kalian dan sesama kalian. Ketika kawan kalian tidak ada yang paham tentang masalah materinya, kalian bertanya kepada kawan kalian yang paham. Yang paham juga berusaha menjelaskan kepada kawan yang tidak paham. Itu dia sukses. Kita masuk. Baik, Pak. Nah, sekarang rukun iman yang kita rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, Rasulullah, hari akhir, takdir baik dan buruk. Yang kita pelajari rukun iman yang ketiga. 3. Nah, kitab-kitab Allah. Yang ketiga. Karena dalilnya dari mana? Dari hadis Jibril. Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Kitab-kitab Allah. Kutub itu jamak dari kitab. Ingat, kitabun mufrad, satu artinya. Kutubun artinya jamak. Jadi kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu berarti kitab-kitab terdahulu. Ya. Al-Qur'an dan kitab-kitab terdahulu. Kita wajib beriman. Sebelum ini ada yang paham nggak tentang masalah apa? Pengertian iman. Apa itu yang maksudnya iman? Sri? Saya Pak. Iya, iman Iman itu apa? artinya percaya, Pak. Percaya kepada kitab-kitab Allah. Percaya, Pak, artinya. Sri, bukan Wahab, Sri. Pak Amir itu Pak saya. Oh ya. Sri. Iman apa artinya, Sri? Oh, bukan saya, Pak ya. Iya. Apa? Sri tak dengar Pak. Oh, Sri. Oh, dia itu. Ya. Sri tak dengar Pak. Pak. Jaringannya mungkin, Oh, Pak. Naamir, silakan. Saya aja, Pak. Ke WC Pak. Ya, Ingat. Pak, saya aja, Pak. Ya, Amir, Pak. silakan. Siapa yang bisa dah? Iman artinya percaya, Pak. Percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya untuk kita, Pak. Ya, betul. Baik sekali. Iman adalah amana yu'minu, yakin, percaya. Kalau secara istilah adalah tasdiqu bil qalbi wa taqriru bil lisan wal amal bil jawarih. Yaitu membenarkan dalam hati, mengikrarkan, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Ini dia rukun. Ya, itu istilah secara iman. Nah, bagaimana kita seorang muslim beriman kepada kitab Allah? Hukumnya adalah fardu ain. Kenapa? Karena dalilnya tadi bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah melalui hadis Jibril. Kalau kita beriman hanya kepada Al-Quran saja, berarti kita tidak sempurna iman kita. Kalau kita nggak beriman dengan kitab-kitab Allah, berarti kita sudah murtad, sudah keluar dari Islam. Kenapa? Karena rukun imannya berkurang. Sedangkan para ulama sepakat rukun iman ada 6. Ya. Iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah. Ya. Kitab-kitab Allah. Terus iman terhadap kitab Allah juga merupakan salah satu landasan agama kita. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba ila akhirih. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaikan. Allah sendiri mengatakan demikian. Akan tetapi kebaikan adalah
ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hari kemudian, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi-nabinya. Al-Baqarah ayat 177. Nah, itu tadi tentang masalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Sekarang dalil. Dalil perintah. Simak ya, perhatikan dalilnya. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Ini dalil wajibnya kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi kita ini beragama harus tahu dalilnya, ya. Jangan kita nggak paham. Agama ini harus didasari dengan dalil. Sekarang ayat tadi itu harus ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Jadi ternyata sebab-sebab ayat tersebut itu dari Ibnu Abbas, ya, menceritakan itu ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Salam, Asad dan Usaid, yang keduanya putra Ka'ab Sa'labah bin Qais. Mereka datang kepada Rasulullah mengatakan bahwa mereka tidak beriman kepada, dia beriman kepada Al-Quran, tapi dia tidak mau beriman kepada kitab-kitab Injil, Taurat. Mereka nggak mau beriman. Maka turunlah ayat ini untuk mempertegas bahwa kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Nah, implementasi. Apa saja implementasi yang kita harus lakukan pada kitab-kitab Allah? Yang pertama, kita memiliki keyakinan bahwa kitab-kitab sebelumnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sudah mengalami perubahan oleh tangan manusia, alias tidak murni seperti pada saat diturunkan. Ini dia implementasinya. Yang kedua, meyakini dan memang sudah terbukti bahwasanya Al-Quran dijaga kemurniannya. Ini dia tentang masalah implementasi. Oleh Sang Pencipta sampai dengan waktu sekarang. Ya. Terus menjaga kemurnian kitab suci Al-Quran adalah tugas kita sebagai seorang muslim, atau setidaknya sepertinya dalam buku pelajaran kita yang kita pelajari ini, ya. Buku pelajaran PAI. Terus bagaimana caranya? Mengimplementasikan caranya adalah dengan berusaha menghormati, memuliakannya, menjunjung tinggi Al-Quran secara harfiah atau maknawiyah. Nah, sekarang kita masuk ke gambar ini. Perhatikan gambar ini, siapa yang paham? Pintar ayu. Saya, Pak. Ya, silakan. Ini gambar sebuah keluarga yang sedang membaca Al-Quran bersama, Pak. Iya, betul sekali, Nur. Ini adalah gambar keluarga mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengimplementasikan, kita praktekkan, ya. Nah, ini contoh perilaku, ya. Yang pertama, meyakini bahwa kitab-kitab suci sebelum Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi akhirnya tidak murni lagi sebab dicampur adukkan dengan ide-ide manusia di zamannya. Ini yang kita harus kita pahami. Yang kedua, Al-Quran sudah dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam Al-Quran, "Nahnu nazzalna dzikra wa nahnu lahu lahafizun." Kami telah turun adzikr. Adzikr itu Al-Quran. Wa nahnu lahu hafizun, dan kami pelihara Al-Quran tersebut. Allah sendiri yang memelihara Al-Quran itu. Ya. Jangan merasa saya udah hafal Al-Quran, saya melihara. Tidak. Ya. Itu karena izin Allah. Itu datang karena izin Allah.
Kita lanjut Allah. ya. Allah. Ciri orang-orang yang beriman kepada kitab Allah ya. Yang pertama, mengerjakan semua perintah yang terdapat dalam kitab Al-Qur'an. Menjauhkan semua perbuatan yang ada larangannya, mengerjakannya dalam Al-Qur'an. Jadi menjauhi semua perbuatan yang ada larangannya, mengerjakannya dalam Al-Qur'an. Yang ketiga, meyakini bahwa semua isi Al-Qur'an adalah kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu berpedoman kepada Al-Qur'an dalam segala kegiatan yang dilakukan, membenarkan kitab-kitab terdahulu yang dibawa oleh para nabi dan rasul, selalu berakhlak mulia sesuai perintah dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, menjaga toleransi antar umat beragama yang berbeda keyakinan. Yang kedelapan, saling tolong menolong dalam kebaikan tanpa melihat dari keyakinannya. Yang sembilan, menjaga persaudaraan sebangsa dan setanah air walaupun beda keyakinan. Sampai sini ada yang bisa menyimpulkan? Halo? Ya? Enggak, Pak. Ya, Pak. Udah ada yang bisa menyimpulkan pelajaran? Saya, Pak. Ya, silahkan. Abdul Wahab, simpulkan. Allah Subhanahu wa taala, ada kesimpulannya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk beriman kepada kitab-kitab Allah, baik yang diturunkan kepada Nabi Muhammad maupun yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik, bagus sekali kesimpulannya. Jadi kita wajib yang pertama meyakini kitab-kitab Allah terdahulu, yang kedua kita harus tahu dalilnya, yang ketiga kita harus mengimplementasikannya, yang keempat kita harus mengetahui ciri-ciri orang beriman. Ketika kita tahu ciri orang beriman, udah termasuk di dalam hati kita atau belum? Kita sudah termasuk bagian dari orang beriman atau belum? Kalau belum, mari kita rubah kelakuan kita, akhlak kita. Mudah-mudahan kita bisa melakukan amalan-amalan kita, ya. Kita praktekkan iman kita kepada Allah, kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebelum Bapak tutup, Bapak nanti akan kirim link LKPD sama tes akhir pembelajaran ke WA, ya. Tolong dikerjakan ya secepatnya biar Bapak nilai nanti ya. Ya. Iya, Pak. Ada pertanyaan? Iya, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup Enggak paham, pelajaran Pak. kita dengan doa kifaratul majlis. Sama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Kita tutup pelajaran kita. Kita membaca doa kifaratul majlis secara bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.